Karena waktunya pendek, tolong dipersingkat dan bisa ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah proses daripada sosialisasi dan kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan DPR RI, khususnya anggota Komisi 6. Saya memohon tolong kepada Bapak dan Ibu pimpinan di Kementerian Perdagangan untuk memperhatikan hal ini. Yang pertama adalah sosialisasi. Saya minta Pak Dirjen PPI untuk memastikan bahwa kita sudah ada, meskipun kita sudah lihat di sini sebenarnya acara-acara sosialisasi ini datang, gitu kan ya. Pak Nasimkan sampai Pak Herwan Hairon, semua ada datanya di sini, tetapi saya mohon untuk diinsensifikasikan lagi, terutama kita mempunyai FTA Center, kita mempunyai Trade Center, kemudian juga balai daripada pendidikan ekspor. Sekarang ini sudah dinaikkan dari 2B menjadi 2A, jadi pusat. Jadi ini semua nanti saya mohon dikoordinasikan, saya akan periksa sendiri dan saya akan laporkan kepada Bapak dan Ibu pada pertemuan kita yang akan datang. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini masalah daripada Bapepti. Jadi saya pertama-tama berterima kasih atas semua sumbang saran dan kritiknya, karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Memang di sini terjadi suatu misgap yang kasarnya ini di teritori yang tidak mempunyai ruang hukumnya. Seperti contohnya begini. Salah satu daripada robot trading itu tanpa karena ini prosesnya proses hukum, saya tidak ingin mengintervensi per orang atau per nama, tetapi jelas di situ bahwa mereka mempunyai izinnya itu adalah untuk sekolah komputer. Tetapi kemudian mengumpulkan dana yang jumlahnya hampir triliunan, gitu loh. Jadi kalau ditanya sekarang siapa yang salah, ya ini sama seperti seorang pilot SIM-nya SIM C, gitu loh. Terbang ke atas, kan mesti ada yang menindak, tentunya mesti lembaga hukum, gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, ini juga bukan karena polisi mengeluarkan SIM, terus ini orang tabrakan yang salah polisi, gitu loh. Nah jadi ini yang saya akan kerjakan pertama-tama adalah memang kami sedang memilih mencari calon kepala Bapepti baru. Bapak dan Ibu, kepala calon Bapepti baru ini mestinya seperti diminta sama Pak Yobimo tadi, sama Bang Martin Manurung tadi, sama Pak Dedi tadi, adalah yang bisa berpacu dengan waktu, dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Jadi ini di luar dari sistem birokrasi kami, dimungkinkan untuk setara eselon 1 ini datang dari luar. Hasil konsultasi kami dengan Bapak Presiden maunya yang anak muda, ngerti teknologi, dan akan berjalan. Saya meminta sebenarnya Pak Irjen untuk memimpin sementara Bapepti karena kekosongan ini adalah untuk meri-audit. Saya minta tolong sama Pak Irjen tadi, sesuai yang diutarakan tadi Pak Dedi bilang tadi itu, kalau sampai ada bahwa orang-orang, oknum-oknum di dalam yang kebijakannya menjadi terpecah karena ada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, saya minta Pak Irjen untuk segera diaudit dan ditindak sesuai dengan hukum. Saya tidak mau itu menjadi celah kita, karena kita berurusan dengan orang banyak. Saya, Pak Mario Bimo, saya akan konsultasi nanti dengan kepolisian untuk melihat bahwa memang kan ada dana tersisa. Tetapi karena ini sistemnya Ponzi. Ponzi itu ketika uangnya dibayarkan, itu sudah habis dalam sistem. Habis. Jadi kalaupun ada tersisa, jumlahnya tidak sesuai dengan yang dikumpulkan. Nah, ini nanti kita, karena ini prosesnya proses hukum, Bapak-bapak dan Ibu, saya akan koordinasikan untuk bagaimana mekanisme sisa uang yang kalau ada uang yang tersisa, itu bagaimana hukumnya. Dan saya nanti akan mencoba sebagaimanapun untuk memberikan kembali kepada
orang-orang yang dirugikan karena itu uang mereka dan mestinya bisa dibalikan kepada mereka yang menjadi korban. Tetapi komitmen saya adalah terutama masalah Bapepti ini urusannya orang banyak dan tentunya saya sebagai pimpinan di Kementerian Perdagangan yang meresponsibility masalah itu tentunya juga merasa kecewa dan merasa bahwa ini kita mesti mengadakan suatu reform baru yang memperbaiki sistem dan tata aturannya. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa kita juga sedang berjalan terus memperkecil jarak antara yang menjual dengan membeli. Jadi ini juga menjadi suatu yang penting. Tetapi saya akan laporkan kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan pertama tentang reformasi daripada Bapepti ini seperti dibicarakan oleh Pak Dedi tadi, kita mesti punya waktu. Jadi Pak Irjen, kita akan rapat besok, kita mesti tentukan reformasi dari Bapepti ini mesti menyeluruh dan kita mesti mempunyai time limit kapan. Gitu kan ya, supaya bisa selesai. Dan dalam konteks itu juga kita akan berkoordinasi dengan hukum memastikan bahwa yang memang kalau ada kelebihan daripada dana tersebut, bayangan saya mestinya dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan meskipun jumlahnya mungkin akan jauh berbeda dengan apa yang disetorkan oleh masyarakat ke dalam sistem ini. Bapak dan Ibu, satu masalah lagi yang menjadi pembicaraan kita pada saat ini adalah masalah daripada stabilisasi harga. Tadi Pak Martin Manurung mengatakan kita sebagai negara mesti mempunyai cadangan secara fisik yang dipunyai oleh pemerintah. Pak Martin, ini memang sudah menjadi sikap resmi dari Kementerian Perdagangan, apalagi sesuai dengan harga inflasi yang naik ini, menyebabkan bahwa pemerintah ini tidak bisa hanya menyandarkan kepada mekanisme pasar. Jadi Pak Martin, ini seperti masalah minyak goreng ini, salah satu reform kita ke depan itu adalah 10% daripada yang diperlukan oleh masyarakat itu akan dipegang oleh badan yang sekarang kita lagi rancang. Mungkin badan yang sudah ada sekarang kita modifikasi supaya dia nanti bukan profit oriented tetapi stock oriented untuk memastikan stoknya sini ada. Kita sedang menuju ke sana. Kita mempunyai banyak contoh nih sebenarnya sekarang dalam sistem yang hari ini berjalan, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat kemarin panen daripada jagung yang melimpah. Karena sistem ya Pak Oke ya, karena sistem daripada market kita ini memang ketika melimpah tidak ada yang mau beli, ketika kurang gitu kan ya, kita langsung sepertinya dunia akan berakhir besok. Jadi ributnya. Jadi tanpa ada physical holding daripada suatu institusi, kita tidak bisa mengatur ini. Dan kita ketika melemparkan kepada pasar seperti demo kemarin itu gitu kan ya, kita tidak berdaya sepertinya. Jadi kita sudah mempunyai komitmen bahwa 10% daripada barang-barang ini kita akan hold gitu ya. Yang paling penting juga tadi Bu Nevi tanya masalah daripada kedelai dan terigu. Jadi ini barang memang tidak bisa ditanam di Indonesia secara produktif. Meskipun Ibu, karena harga kedelai ini sudah berapa kali ya, dua setengah kali daripada harga biasanya. Biasanya itu tidak pernah lebih dari $300. Ini sudah loncat sampai ke $600, bahkan sampai di Indonesia ini sudah sampai 12.000. Jadi dengan harga segitu kita bisa menanam, dan ini sudah sudah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian untuk menanam kedelai. Tetapi permasalahannya Bapak dan Ibu, kedelai kita itu hanya mempunyai earning kira-kira rasio 1,2 ton per hektarnya. Kalau dibandingkan dengan negara lain, ini sangat tidak produktif gitu ya. Jadi memang hari ini bisa, dan ini tanaman semusim, jadi 3-4 bulan ini panen, jadi bisa beres gitu kan ya. Jadi nanti panen bulan 8, bulan 7, Bapak Ketua, kita bisa membeli itu dan petani mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau harga suatu hari nanti normal lagi gitu atau kembali turun, tidak akan efektif lagi harga itu tersebut. Jadi bayangan kita adalah satu, ini yang kemarin saya dapat dari World Economic Forum, saya sudah laporkan, adalah inovasi teknologi ini tidak bisa berhenti.
apakah itu untuk kedelai, apakah itu untuk gula, karena gula kita ini rendemennya kan masih tetap di bawah daripada Australia atau Thailand atau bahkan India. Jadi ini yang kita mesti kejar, karena kalau tidak petani kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi Bapak dan Ibu, ini merupakan seperti juga bawang putih, Bu Nevi. Ini bawang putih juga tadi ditanyakan sama Pak Muslim gitu ya. Itu bawang putih kita ini memang bawang putih itu hidup di subtropikal. Dia kalau di Indonesia itu buahnya itu kecil-kecil, dan itu hanya dipakai untuk bibit sebenarnya. Tapi itu juga merugi, Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi permasalahan kita. Saya akan percepat Pak Ketua. Saya mau bicara masalah daripada ekspor impor, tetapi pada dasarnya bahwa kita ini impor kita yang terbesar itu, yang bikin sakit kepala kita dari waktu ke waktu adalah impor minyak dan gas. Jadi impor minyak dan gas kita 1,5 juta barrel per day itu membuat, kalau menjadi contoh misalnya, kita itu neraca perdagangannya itu surplus itu hampir 48 miliar dolar non migas. Tetapi defisit di migas kita itu tahun lalu itu 13 miliar dolar. Jadi menggerus daripada surplus kita menjadi 35 miliar dolar. Bapak dan Ibu, saya izinkan 5 menit Pak Ketua untuk menerangkan sedikit masalah daripada minyak goreng. Jadi setelah pengalaman yang terjadi dari DMO, diputuskan bukan DMO menjadi subsidi. Jadi kalau saat ini karena Bu Andre datang, Pak Andre datang, saya ingin katakan bahwa DMO ini dicabut dengan Rakortas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Kemudian DMO ini kembali lagi dalam rapat intern yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Jadi supaya jelas tata keramanya, dan ini sebagai orang yang turut loyal kepada Bapak Presiden, saya tentunya ikut juga taat dengan keputusan-keputusan daripada Menko yang ada di atas saya. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang ini yang kita pertaruhkan itu adalah supaya terjadi ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk minyak goreng curah. Kita kasih namanya Migor Rakyat. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwa minyak kemasan masih tinggi, karena memang minyak kemasan itu tidak dalam program Migor Rakyat. Jadi Migor Rakyat itu adalah yang kita sebut dengan sistem closed loop. Closed loop itu dari CPO-nya jalan ke pabrik minyak goreng, itu diatur sampai didistribusikan ke dalam namanya PUJLE. Kalau Pak Dirjen manggilnya Pujle gitu, teman warnanya kayaknya nggak enak dengarnya, saya bilang PUJLE. Jadi ini CPO ke minyak goreng, ke PUJLE, pelaku usaha jejaring jasa logistik eceran gitu ya. Jadi artinya itu mereka ini semua dipantau oleh aplikasi digital. Jadi kita tahu barangnya ini datangnya di mana, kapan sampainya, dan dijual dengan menggunakan sebenarnya KTP. Kalau nggak ada KTP, NIK. Kalau nggak ada NIK, boleh menggunakan Peduli Lindungi, tetapi tidak mutlak. Karena Peduli Lindungi itu sudah dipakai 40 juta orang. Dan kita targetnya yang membeli minyak goreng curah rakyat ini adalah 150 juta. Kita sudah siapkan, kita inginnya, Pak Andre, adalah di 10.000 titik. Jadi pasar di Indonesia itu Bapak dan Ibu ada 17.000 pasar. Kita mau coba di 10.000 titik. 10.000 titik itu nanti akan ada kira-kira setidaknya 1,8 sampai 3 pengecer. Jadi nanti ini ada 18.000 sampai 30.000 pengecer, atau setara dengan pengecer yang sudah ada di Indonesia hari ini. Jadi ini pasarnya mungkin di dalam pasar atau dekat dengan pasar. Di tempat populasi yang orangnya padat, ini dapat ketemu tidak lebih dari 2-5 km tempat-tempat tersebut. Jadi ini closed loop, belinya disuplainya dengan teknologi digital, dan belinya juga dengan KTP,
prosesnya digital. Semua Bapak dan Ibu ini dengan aplikasi teknologi seperti diutarakan tadi. Jadi nanti si Mirah ini yang akan produksi ini adalah punya Kementerian Perindustrian, tetapi semua ini dengan Kementerian Perdagangan, Pak Permendaknya. Begitu keluar dari si Mirah itu, mereka akan berbicara dengan CNSW, jadi ini Indonesian National Single Window. Indonesian Single Window ini akan berbicara dengan Inatrade di Kementerian Perdagangan, keluar persetujuan ekspornya, balik lagi ke CNSW, masuk lagi langsung ke digital. Jadi pertemuan manusia dengan manusianya sudah tidak ada. Dan yang paling termasuk dari PKS-nya. Dan Bapak dan Ibu, ini semua akan melibatkan seluruh kementerian yang terlibat, yaitu dari Kementerian Kemenko Ekonomi, Kemenko Marinvest, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, aparat penegak hukum, apakah itu jaksa, polisi, bahkan hari ini semua Danrem di Jawa Bali ikut terlibat untuk memastikan harga 14.000, dan kemudian juga Kementerian Pertanian untuk menentukan harganya. Jadi ini semua berjalan memastikan 14.000 di masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, saya berterima kasih semua atas kerjasamanya, atas koreksi. Pimpinan Pak Menteri, saya masih kurang paham ini. Jadi orang yang mau beli minyak goreng curah itu harus membawa KTP. Orang yang mau membeli minyak goreng curah, program minyak goreng curah rakyat. Berarti orangnya sudah targeted. Kira-kira 150 juta orang. Ya, artinya database orang-orang ini sudah ada. Gini, kita tidak mempunyai 150 juta orangnya, tetapi satu orang, satu hari bisa membeli 2 liter dengan menunjukkan KTP. Ya, bukan, maksud saya, gimana kalau belum ada database-nya orang itu, ya, bagaimana si pengecer ini di pasar tahu bahwa orang itu eligible? Gini, dia jadi boleh beli karena gini, dengan menunjukkan KTP itu dia hanya bisa membeli, contohnya 2 liter satu hari. Tapi kalau kemudian 2 jam kemudian istrinya atau anaknya yang beli, bagaimana? Dengan KTP baru boleh. Dengan KTP bisa orang juga? Itu bisa. Tapi KTP sama tidak boleh, gitu loh. Ya, filosofinya apa gitu? Saya jadi orang yang beli itu yang membutuhkan. Nah, sekarang ini yang membutuhkan kita hitungnya satu hari 2 liter. Satu orang. Gini loh Pak, sepanjang harga minyak goreng program ini dengan harga pasar berbeda, ya, tetap akan terjadi seperti yang kemarin. Orang kemudian membeli di luar kebutuhannya, ya, lalu menjual kepada orang lain. Nah, karena ya kan masih mungkin terjadi seperti itu. Jadi gini, Pak Dedi. Hari ini memang supply and demand-nya belum normal. Sudah. Jadi gini. Kalau normal kan nggak perlu digituin, Pak. Nah, gini, Pak. Ini kan untuk supaya stabil dulu. Kita supaya stabil dulu bahwa kebutuhan. Jadi gini sekarang. Kalau seumpama ternyata tidak cukup minyaknya, kita akan bilang 2 hari sekali. Satu orang. Kalau tidak cukup, kita akan naikkan 3 hari sekali. Gini, ini seumpama. Jadi kan kita kan iya, jadi gini Pak. Izin Pak Menteri kan bikin lelah aja kalau menurut saya. Sebentar. Cara yang paling sederhana menurut saya adalah memastikan barang itu ada di sana. Ya, sepanjang barang itu ada dan tidak ada disparitas harga, tidak akan memicu yang namanya penimbunan atau overbuying atau apa. Karena kalau itu sudah ada, barang sudah digelontorin dan orang yakin bahwa besok juga masih ada, siapa yang mau nimbun? Apalagi rakyat kecil. Kan Iya, betul. Loh, ya itu kan itu yang harus jadi persoalan buat kita. Dan kalau itu tidak diselesaikan, maka tadi target daripada program ini harus clear. Kalau enggak ya enggak akan pernah selesai urusan ini, Pak, kalau menurut saya. Izin Ketua, yang mulia. Sebentar dulu, biar diselesaikan dulu. Silakan Pak Menteri. Akunya ini paranoid aja ini. Ya, izin yang mulia. Memang pada saat ini yang pertama Sebentar Pak, biar dijelaskan Pak Menteri aja. Jadi Bapak Ibu, ini kan kita bilang ini close loop. Close loop itu dari hulu sampai hilir kita bisa kuasai dengan teknologi. Dan ini mesti ada
perimbangannya. Karena kalau kita buka seperti kemarin, tidak bisa terkontrol, akan mendapatkan akses. Nah, jadi kita coba dulu. Ini sekarang kita kebutuhan 2,5 juta, kita akan masuk 300.000 per bulannya, atau setara dengan 3,6 juta. Jadi 1 juta lebih dari yang dibutuhkan. Jadi, saya minta tolong sama Bung Deddy, biarkan ini jalan dulu. Karena ini close loop pengalaman daripada yang lalu, supaya kita tidak kejeblos-jeblos lagi di masalah itu. Jadi, Pak Ketua, ini yang kita ambil jalannya. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu atas sumbang sarannya, atas kritiknya. Saya juga memohon maaf karena mungkin kemarin itu banyak sekali terjadi kekisruhan-kekisruhan, tetapi kami dari Kementerian Perdagangan berjanji akan terus mereformasi, memperbaiki diri untuk menjaga stabilitas daripada harga ini, karena harga ini menjadi sangat penting, dan ini mudah-mudahan kita dengan koreksi ini juga Kementerian Perdagangan akan bisa lebih transparan, lebih accountable di masa yang akan datang. Saya berterima kasih Pak Ketua. Izin pimpinan, masukan sedikit. Sebentar. Saya Pak Ketua. Ya, sebentar. Jadi ini sudah selesai jawabannya Pak Menteri ya? Lainnya Pak Ketua, saya akan susulkan dengan pernyataan tertulis. Baik, ini masih ada tanggapan, tapi silahkan draft kesimpulan ditayangkan. Saya persilahkan dulu Pak Hilmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hilmi ya. Ya, pendek aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mendengar paparan dari Pak Menteri ini kayak orang bodoh semua ini kalau cara penyelesaian permasalahan kayak gitu. Ini masyarakat ini kan belum tentu semua itu beli di pasar tradisional. Orang di desa itu kan pasti belinya di toko kelontong yang ada di desa itu. Nah kalau Bapak ini berharap orang itu beli ke pasar semua pakai KTP, ini penyelesaian cuma spot-spot saja. Kalau saya penyelesaiannya nggak kayak begitu. Kita mencari penyelesaian itu jangka panjang. Bagaimana rakyat ini bisa membeli minyak goreng itu harga 14.000 ada di sebelahnya dia. Maksudnya tidak semua orang itu beli di toko kelontong. Saya udah lihat, saya amati. Ini minta waktu sebentar Pak ya, boleh ya? Saya udah ngamati, kita ninjau ke pasar Bogor 2 kali, di Surabaya 2 kali. Kenapa minyak goreng pengecer itu masih bisa membelinya 14.000, 17.000, orang itu jual 20.000. Ini kesalahan kita ini. Bapak itu di hulu sudah menguasai. Bagaimana di hilirnya menyelesaikan permasalahan ini? Jangan sampai diselesaikan di pasar aja. Ada polisi, orang jual pasti harga rendah. Kalau enggak, ini Pak pengalaman saya nih, Pak Suwanda, waktu pupuk, itu saya menyelesaikan permasalahan sampai di desa. Bukan di kecamatan lagi. Bagaimana pupuk sesuai 1.200. Bukan orang itu beli di kecamatan itu lagi. Penyelesaian ini bernegara loh Pak. Kita menyelesaikan di negara ini, bukan di perdagangan gitu, di dagangan ecer-eceran gitu loh. Jadi menyelesaikannya harus secara jangka panjang kayak apa kebijakan ini. Harapan saya ini Bapak bikin kajian lah, saya ngasih masukan aja. Itu saja dari saya Pak Ketua, mudah-mudahan bermanfaat buat Kementerian Perdagangan. Kalau saya boleh sumbang saran juga nanti saya akan kasih masukan lah. Bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Aris. Ya, terima kasih. Pendek ya. Jadi menurut saya harus clear. Nomor 1, yang disubsidi hanya curah, supaya tidak timbul salah tafsir. Ya, kalau curah ya tentu tidak dijual di Indomaret. Ini nomor 1. Nah, yang nomor 2, akan ada disparitas harga antara curah dengan kemasan dan kemasan premium. Sehingga yang kudu dijagain menurut saya adalah curahnya tidak dikemas. Apakah sistem yang Pak Menteri bangun sudah mampu mengawal sampai curahnya tidak dikemas? Karena yang akan terjadi menurut saya, curahnya akan dikemas, dikasih merek palsu ataupun nyiptain merek sendiri.
Nah, sistem ini seperti apa, Pak Menteri? Terima kasih. Jadi Satu detik aja. Pak Menteri, saya cuma melihatnya begini. Kita ini kan selama ini nggak punya masalah minyak goreng ini. Sistem apa sih yang dipakai sebelumnya sehingga nggak punya masalah? Iya, saya tahu harga naik, tapi kan kita nggak, yang sebelumnya kan kita nggak punya masalah gitu loh maksud saya dengan minyak goreng ini. Iya, Gini, tapi Bu. kan udah ada HET-nya udah ada. Gini, Kita Bu. kan semuanya HET Enggak, selama ini. harganya Bu, harga minyak nabati itu naik sudah kira-kira 250%. Iya, saya ngerti Pak, saya mengerti Nah, itu. Sekarang sekarang naik. maksudnya- Kenapa waktu itu sebelumnya tidak ada kenaikan yang melonjak seperti ini? Enggak, Kan karena pertanyaan saya harga itu, dunia gitu itu naik 250%. Jadi yang Biarkan dulu. tadinya biasanya Nah, terus, 7.000 ya, CPO, sekarang menjadi loh. Oke 21.000 lah. Ibu. Oke, tapi saya sama dengan Bang Dedi. Saya nggak tahu, saya yang bodoh. Saya belum mengerti sistem yang akan Bapak pakai ini. Sebenarnya kan yang harus diperbaiki sistem distribusinya. Ya, ini distribusinya, Kenapa Bu. sampai ini rakyat pakai KTP? Kalau di dapil saya di Gerobokan minyak itu cukup. Nggak semua orang mau beli minyak curah. Yang punya duit pasti beli minyak kemasan. Jadi gitu, gini Pak. Bu, kan gini. Ini kenapa mesti pakai? Sebentar, biar diselesaikan dulu. Sudah selesai ya, Mbak ya? Kita selesaikan dulu yang draft kesimpulan soal anggaran, biar ini tuntas satu rapat. Kalau enggak selesai-selesai. Silakan ditayangkan dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada draft kesimpulan yang sudah kita siapkan. Saya bacakan satu persatu. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI tentang pembahasan RKP dan RKAKL tahun anggaran 2023 terkait minyak goreng, terkait anggaran, ini kok apa ini, pembahasan RKP dan RKAKL tahun anggaran 2023 dan kebutuhan pokok Selasa 7 Juni 2022. 1. Komisi 6 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan RI tahun 2023 ditetapkan sebesar 2.140 miliar 206.191.000 rupiah yang terdiri atas program perdagangan dalam negeri sebesar 485 miliar 991.000 rupiah, program perdagangan luar negeri sebesar 377 miliar 667.455.000 rupiah, dan program dukungan manajemen sebesar 1.277 miliar 537.745.000 rupiah. Setuju ya? Lu Pak Ketua, Komisi 6 menyetujui. Iya. Sekarang Pak Menteri sudah menyetujui nggak? Tadi nggak dijawab permintaan-permintaan kita untuk dapil kita gitu loh. Jadi jangan kita menyetujui yang di sini nggak ada komitmen gitu. Sekarang ini kita nggak ada setuju-setuju. Kalau yang di sana juga nggak ada komitmen Pak Menteri, Pak Ketua. Kita tegas-tegas saja sekarang ini. Ya kan, kita udah fair-fairan aja. Jadi ngomong jangan di belakang gitu loh. Nanti ngomongnya di belakang di ruang makan. Semua pada ngomong gitu. Saya terbuka aja orangnya. Kita mau nyetujui aspirasi kita yang kita tuangkan tadi di rapat. Semua orang bicara juga ditanggapi sama Pak Menteri. Ya, saya tanya Pak Menteri Apa yang Pak sekarang. Menteri bisa berikan kepada Ya, kita? yang dibutuhkan komitmen sebetulnya. Setuju ya Pak Menteri komitmennya ya? Maaf nih Pak Menteri, kita juga anggaran yang lalu kita sudah konsinyaring juga sama Dirjen Pak Menteri. Janjinya juga banyak, nol realisasinya. Ini bukti nyata. Ini saya mau ngomong bukti nyata. Konsinyaring juga, semua memaparkan program, semua menjanjikan program.
Saya katakan 2 tahun saya duduk di sini hanya pasar yang saya terima dari Kementerian Perdagangan. Komitmen apa yang kita dapat? Nggak ada yang lain. Jadi saya terus terang saja, saya keberatan menyetujui kalau di bagian sana tidak menyetujui komitmen kepada kita juga. Ini yang detail aja nih. Saya motor itu, oke nggak nih? Komit nggak? Satu dong. Motor, Pak. Sudah, nanti biar diurus oleh Pak Bimo dan Pak Martin. Bukan, ini kan komitmennya kadang nggak ada memang kan. Yang itu apa itu namanya? Sebentar Pak Prof. Terus pelindungan sebentar. Pelindungan konsumen, sosialisasi oke nggak gitu? Bimbingan teknis kepada UMKM kita. Atau apa bentuk? Saya kira tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan bahwa apa yang Ini menjadi anggota jangan nggak support. apa yang menjadi usulan izin ketua, ini saya mimpin atau enggak ini? Izin ketua, masing-masing kan ada poksi. Kami kembalikan ke poksi masing-masing nanti ketua. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau memang ada masalah, ada pimpinan di sini. Jadi kita juga punya tanggung jawab, gitu. Nggak apa-apa, disampaikan saja. Nggak apa-apa disampaikan ke pimpinan. Kalau memang itu ada masalah, kita sampaikan. Kita mau dievaluasi anggaran tahun 2023. Nggak apa-apa, kita evaluasi. Gitu. Nah, saya tanya, ini setuju apa enggak? Gitu. Kalau keberatan, kita kasih catatan. Maaf, saya bukan tidak menyetujui. Kita setuju, komitmen kita menyetujui. Tapi jangan satu pihak komitmen itu maksudnya saya. Pak Menteri tadi sudah mengatakan, saya terima kasih kalau Pak Menteri sudah katakan. Karena terus terang Pak, kita dibohongin ini udah bukannya sekali ini. Periode lalu kita konsinyering ada ini, nol realisasinya saya katakan. Jadi saya minta ini depan Pak Menteri, ya memang terrealisasi Pak. Yang tahun ini dulu aja deh Pak, kita nggak usah bicara tahun depan. Tahun ini kita mau lihat tahun ini Pak Ketua, saya mau lihat tahun ini program apa yang bisa diberikan dari Kementerian Perdagangan untuk dapil kita. Saya memperjuangkan dapil saya Pak, sebagai anggota DPR RI yang memang wajib memperjuangkan untuk dapil. Terima kasih. Baik, kembali lagi saya tanyakan, apakah setuju untuk poin 1? Setuju ya? Selanjutnya untuk poin 2, tolong perhatikan Pak Andre. Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar 459.661.160.000 rupiah untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023, terdiri atas pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat dan bantuan sarana perdagangan, penyelenggaraan ITPC baru, itu sebaiknya yang di Karachi dihapus. Kan saya sudah minta supaya memungkinkan untuk pembentukan ITPC di tempat lain. Kemudian, kalau tidak salah sudah dibahas di konsinyering ya. Pemindahan kantor perwakilan perdagangan di luar negeri serta kegiatan promosi di luar negeri pasca pandemi di beberapa lokasinya dihapus. Saya tadi sudah dihapus kok, belum dihapus ya. Kemudian penyelenggaraan Akademi Meteorologi atau Meteorologi nih, Meteorologi ya. Kemudian peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur Kementerian Perdagangan. Kemudian peningkatan pelayanan kalibrasi, peningkatan pelayanan pengujian mutu barang, peningkatan tertib ukur, pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan pengendalian mutu, sosialisasi, edukasi, literasi, perdagangan berjangka komoditi. Ini sebenarnya bisa dijadikan satu dengan revitalisasi Bapepti.
Jadi revitalisasi Bapepti dan lain ya, nggak apa-apa dipisah ya. Jadi tadi mengakomodir apa yang disampaikan oleh usulan dari teman-teman supaya ada revitalisasi Bapepti dimasukkan di dalam usulan tambahan anggaran 2023. Apakah setuju? Silakan. Baik ya, setuju ya. Ketiga, Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan RI agar melakukan optimalisasi pengawasan, distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh Indonesia hingga sesuai dengan HET. Setuju ya? 4. Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana lazimnya sebelum rapat ditutup, kami persilahkan kepada Saudara Menteri Perdagangan RI yang hadir pada hari ini jika ingin memberikan kata penutup. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan anggota Komisi 6 yang saya hormati. Tentunya dari Kementerian Perdagangan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas semua interaksinya, dan mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan buat perdagangan Indonesia, bukan hanya secara domestik tetapi juga secara internasional. Terima kasih Bapak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.